Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Injil yang inklusif. Manfaatkan setiap momen untuk mewartakan Injil, lanjutkan misi hingga Kristus datang kembali. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 8 ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu, mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul 8, ayat 25, yang menyoroti perluasan gereja Kristen mula-mula di luar Yerusalem, menekankan peran penting para rasul dan tokoh penting lainnya dalam menyebarkan Injil. Kematian Stefanus yang syahid, mengawali penganiayaan terhadap gereja mula-mula di Yerusalem, yang menyebabkan tercerai-berainya orang-orang percaya. Tersebarnya mereka, justru telah mengakibatkan tersebarnya pesan Injil ke wilayah-wilayah baru di luar Yerusalem, termasuk kota-kota di Samaria. Filipus, salah satu dari 7 diaken, yang menyingkir ke Samaria, tetap melakukan tugasnya untuk berkhotbah tentang Yesus. Pelayanannya yang ditandai dengan tanda-tanda dan mukjizat yang signifikan, telah menghasilkan banyak pertobatan di antara orang Samaria. Mukjizat dan tanda-tanda ajaib ini telah menarik perhatian seorang Samaria yang bernama Simon, yang sebelumnya mempraktekkan ilmu sihir dan membuat kagum orang banyak, menjadi percaya dan dibaptis. Namun, pemahaman Simon tentang Injil memiliki kelemahan, karena ia menganggap mukjizat yang dilakukan Filipus sebagai ilmu sihir yang lebih tinggi dari ilmu sihirnya, dan mencoba membeli kuasa Roh Kudus dari Petrus dan Yohanes. Petrus menegur Simon, memintanya untuk bertobat atas usahanya yang salah, untuk membeli pemberian Tuhan, yang diberikan secara cuma-cuma kepada yang percaya kepada Yesus. Rasul Petrus dan Yohanes diutus dari Yerusalem ke Samaria untuk meletakkan tangan atas orang-orang yang baru percaya, agar mereka dapat menerima Roh Kudus, sebuah aspek yang berbeda dan penting dalam penggabungan mereka ke dalam iman Kristen. Kunjungan mereka memastikan bahwa orang-orang Samaria yang bertobat, terintegrasi sepenuhnya ke dalam gereja yang esa, menunjukkan jangkauan Injil yang sifatnya inklusif. Setelah menyelesaikan masalah Simon, dan memastikan orang Samaria menerima Roh Kudus, Petrus dan Yohanes kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang ke Yerusalem, mereka memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil di banyak desa di Samaria, sehingga semakin memperluas jangkauan Injil. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 25 ini, menggarisbawahi komitmen para rasul untuk menyebarkan Injil, bahkan di wilayah yang sebelumnya dijauhi oleh orang Yahudi. Perjalanan kedua rasul ini melalui desa-desa Samaria, menggambarkan perlunya meruntuhkan hambatan etnis dan budaya, dalam menyebarkan pesan Kristus ke semua orang. Bagian ini menyoroti upaya untuk menjaga kesatuan dan kemurnian doktrin gereja mula-mula, dengan memastikan orang yang baru bertobat menerima pengajaran kerasulan yang tepat, dan memahami doktrin mengenai Roh Kudus. Perjalanan kembali Rasul Petrus dan Yohanes ke Yerusalem, bukan sekadar narasi perjalanan menyelesaikan sebuah tugas, namun merupakan kelanjutan dari pekerjaan misionaris mereka, menekankan bahwa penyebaran Injil adalah misi yang berkelanjutan dan berkembang. Ringkasnya, Kisah Para Rasul 8 ayat 25, menggambarkan narasi yang lebih luas mengenai perluasan gereja mula-mula, menyusul keberhasilan pelayanan Filipus di Samaria, kunjungan para rasul untuk meneguhkan dan memberdayakan orang-orang percaya baru, dan upaya penginjilan mereka yang berkelanjutan dalam perjalanan kembali ke Yerusalem. Bagian ini menyoroti komitmen setiap orang percaya, untuk menyebarkan Injil dan memupuk persatuan dalam kelompok orang percaya yang beragam, dan yang terus bertumbuh. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Firman Tuhan hari ini, memberi contoh mendalam tentang komitmen teguh para rasul pada masa awal penyebaran berita Injil.
Setelah misi yang sukses di Samaria, Petrus dan Yohanes kembali ke Yerusalem, sambil terus mengkhotbahkan Injil di banyak desa Samaria di sepanjang perjalanan. Bagian ini menggarisbawahi inklusivitas Injil, dan pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk membagikan pesannya. Di dunia sekarang ini, kita menghadapi banyak perpecahan yang diakibatkan oleh perbedaan budaya, ras, sosial, dan ideologi. Namun, pesan firman Tuhan hari ini sangat jelas, inklusivitas Injil melampaui segala batasan dan memanggil kita untuk menjangkau setiap orang, kapanpun, dan apapun latar belakang mereka. Misi gereja mula-mula tidak terbatas pada kelompok tertentu tetapi diperluas ke semua orang, yang dilambangkan dengan perjalanan para rasul melalui wilayah Samaria, yang secara tradisional memusuhi orang Yahudi. Konteks kita saat ini menghadirkan tantangan dan peluang unik untuk penginjilan. Kita hidup di era digital di mana informasi menyebar dengan cepat dan koneksi dapat dilakukan dalam jarak yang sangat jauh. Lanskap teknologi ini menawarkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyebarkan Injil, namun hal ini juga menuntut kearifan dan kesengajaan. Selain itu, pergeseran masyarakat dan meningkatnya sekularisasi mungkin membuat berbagi keyakinan menjadi hal yang menakutkan. Namun, sama seperti Petrus dan Yohanes menjalankan misi mereka meskipun ada potensi hambatan, kita dipanggil untuk berani dan proaktif dalam mewartakan Injil. Inklusivitas Injil berarti, Injil berlaku untuk semua orang, di mana saja. Kita ditantang untuk keluar dari zona nyaman, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dari kita, dan membagikan pesan Yesus dengan cinta dan kasih sayang, untuk melanjutkan pekerjaan ini sampai Kristus datang kembali, dengan mengetahui bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk mewartakan kabar baik. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengar pesan Tuhan ini, penting bagi kita untuk mengambil langkah nyata, untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam kehidupan kita. Pertama dan terpenting, kita harus memupuk kesadaran akan peluang di sekitar kita. Setiap hari, tersedia banyak kesempatan untuk membagikan iman kita, baik melalui percakapan dengan rekan kerja, interaksi dengan tetangga, atau interaksi di media sosial. Marilah kita berkomitmen untuk waspada, dan siap membagikan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Selanjutnya, kita harus dengan sengaja meruntuhkan semua hambatan yang ada. Hal ini melibatkan upaya menjangkau orang-orang dari latar belakang budaya, ras, dan sosial yang berbeda. Mulailah dengan membangun hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitar kita, tunjukkan kasih Kristus melalui tindakan kita. Hadiri acara komunitas, berpartisipasi dalam program penjangkauan lokal, dan terbuka untuk belajar dari pengalaman orang lain. Dengan memupuk pola pikir inklusif, kita mencerminkan sifat Injil yang sebenarnya. Selain itu, kita harus berinvestasi dalam pertumbuhan spiritual pribadi dan komunal. Terlibat dalam doa dan pembelajaran Alkitab secara teratur untuk memperkuat iman dan pemahaman kita akan firman Tuhan. Bergabunglah dengan kelompok kecil atau studi Alkitab untuk berdiskusi dan belajar bersama. Carilah pelatihan dalam penginjilan dan kompetensi budaya agar lebih efektif dalam kesaksian kita. Dengan memperlengkapi diri kita, kita menjadi duta Kristus yang lebih percaya diri dan memiliki kemampuan. Terakhir, marilah kita menyadari akan urgensi dari misi kita. Injil harus diberitakan terus-menerus sampai Kristus datang kembali. Urgensi ini seharusnya mendorong kita untuk bertindak secara berkelanjutan, memotivasi kita untuk membagikan kabar baik di setiap kesempatan. Ingatlah, dampak dari membagikan Injil dapat bersifat kekal. Saat kita melangkah maju, marilah kita membawa pesan harapan, cinta, dan keselamatan ke setiap sudut dunia kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sifat Injil yang inklusif, dan teladan yang diberikan oleh para rasul di masa lalu. Tolong kami,
agar bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk mewartakan Injil-Mu, mendobrak hambatan apapun, dan menjangkau sebanyak-banyaknya orang dengan cinta dan kasih sayang. Berdayakan kami untuk melanjutkan misi Tuhan dengan setia sampai Tuhan datang kembali. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.